Yang satu itu strukturnya begini. Seperti itu ya. Jadi semua sambungannya engsel, lalu gaya-gayanya bekerja di engsel-engsel tersebut, di join, sehingga kita bisa, sehingga struktur ini adalah struktur rangka batang. Ya. Reaksi mestinya bisa kita hitung. Anda kalau mau menghitung gaya batang tanpa menghitung reaksi, mungkin bisa mulai dari atas. Karena dengan keseimbangan titik E ini, gaya batang DE dan CE bisa diperoleh. Ya. Nah, setelah DE dan CE, Anda bisa pindah ke C, lalu ke D. Akhirnya waktu di mana ini AB yang terakhir, mau tidak mau reaksi juga harus dicari. Ya. Jadi untuk bagian AB paling tidak Anda perlu reaksi. Sementara yang lain dijalankan dari atas bisa ya. Nanti mencari gaya batang AB-nya, entah meninjau titik A ataupun titik B, Anda tetap perlu menghitung reaksi. Jadi bisa dihitung reaksi dulu di depan, lalu mulai dari bawah ke atas, dari B misalnya, kemudian A, lanjut ke C, D, dan E misalnya ya. Atau tadi dari atas ke bawah, pas di bawah baru ngitung reaksi, juga tidak ada masalah ya. Jadi ini tinggal dijalankan saja satu persatu. Selalu kita cari titik di mana gaya batangnya paling banyak 2 ya, sehingga kita bisa selesaikan dengan 2 persamaan keseimbangan. Yang kedua, gambarnya kurang lebih begini. Ini ada joinnya ya, tidak hanya bersilangan. Seperti itu. Dengan gaya-gaya yang bekerja padanya. Ini sama seperti yang tadi. Kalau mau mulai dari atas bisa hanya 2 batang ini ya. Tapi setelah itu sampai di sini atau di sini Anda tidak bisa lagi. Karena di sini ada, kalau ini sudah diketahui tinggal 3 yang belum. Tapi kalau 3 ya belum bisa kita selesaikan dengan keseimbangan. Begitu juga dengan di titik D ini ya. Ini B-nya di sini. Gitu ya. Jadi mau tidak mau ini Anda harus mulai dengan perhitungan reaksi dulu. Ini RA-nya horizontal dan vertikal, kemudian RE-nya vertikal saja ya. Jadi kalau Anda cari dulu reaksinya, Anda bisa mulai keseimbangan titik A untuk mendapatkan gaya batang AF dan AB. Lalu titik E, kita akan dapatkan DE dan EF. Kalau ini sudah 2 diperoleh, kita bisa maju ke titik F untuk mendapatkan 2 gaya batang ini, BF dan DF. Kemudian bisa ke B, D, dan C. Kalau B dan D mestinya sudah selesai semua, C bisa digunakan untuk pengecekan hasil perhitungan. Itu yang kedua. Yang ketiga, struktur rangka batangnya bisa dipisahkan di engsel. Jadi bentuknya begini. Seperti itu. Dengan gaya-gaya bekerja di sini, di situ, serta di sini ya. Ini untuk mencari reaksinya Anda harus pisahkan dulu di engsel ya, karena ada 4 reaksi. Titiknya namanya ABCDE ke sana. Jadi RAY, RAX, RD, dan RE tidak bisa dihitung hanya dengan free body seperti ini. Anda perlu pisahkan dulu, dan kebetulan ada engsel C yang bisa kita gunakan untuk memisahkan struktur. Jadi Anda pisahkan 2 pada satu bagian
ada struktur demikian. Ini adalah RA, Y, RAX. Ini gaya yang bekerja di B. Dan yang satu ini misalnya kita taruh di sini juga. Gaya yang berapa ini? 120 kN. Ini juga 120 kN. Lalu ada gaya engsel C. Ya. CX, CY yang kita pasang di situ. Dan di sisi yang satunya lagi ada gaya pasangannya. Ini CX-nya ke kiri sekarang. Dan ininya CY-nya ke bawah, serta gaya yang lain. Begitu. Jadi Anda harus pisahkan dulu menjadi dua bagian ini untuk mencari reaksi. Kemudian kalau sudah didapatkan reaksi, bisa kembali lagi ke sini, meninjau masing-masing titik ya, mulai dari A ke B, ke atas ini bisa nih, setelah A, B ke atas, maka semua bagian ini bisa diperoleh, ini F ya. Lalu dari sini bisa E, D, dan G, bisa diperoleh, nanti keseimbangan titik C bisa Anda gunakan untuk mengecek hasil perhitungan Anda. Oke, yang keempat ini agak dibalik soalnya ya. Jadi Anda tetap harus menghitung gaya batang, namun sebagai fungsi dari beban luar P di situ. Jadi tidak hanya menghitung gaya batang ya. Jadi ada struktur begini. Ini sendi, ini roll. Gitu. Lalu ada gaya P di sini. Maka Anda akan bisa mencari reaksi RA dan RB. Ini kalau begini karena tidak ada gaya horizontal, RAX-nya pasti 0 ya. Anda ambil sigma Fx sama dengan 0, RAX-nya dapat 0. Jadi yang ada cuma RA dan RB. Dua-duanya fungsi dari P mestinya. Karena P-nya masih huruf. Lalu Anda tinjau keseimbangan titik A, kemudian pindah ke B, gitu misalnya. Pindah ke titik ini namanya C, ya. Atau mulai dari D, pindah ke C ke B juga bisa begitu. Terakhir di E misalnya. Sehingga semua gaya-gaya batang diperoleh, maka ya semua gaya batang diperoleh, tapi ada P-nya ya, sebagai fungsi dari P semua. Ya. Lalu pertanyaannya adalah N tarik itu harus tidak boleh melebihi 8 kN, jadi harus kecil dari 8 kN. Kalau N-nya tekan, dia harus lebih kecil, tandanya ini agak aneh. Ya, kalau inilah. Ya, statement soalnya dulu aja. Kalau tekan dia harus kurang dari 6 kN ya. Oke. Nah, tekan itu kalau di perhitungan kita jadinya negatif ya. Jadi ini gaya, kalau ini berdua ditulis, ini N-nya itu kurang lebih bisa kita tuliskan begini ya. Antara -6 dan 8 ya. Tidak boleh lebih kecil dari -6 karena artinya tekannya lebih besar, dan tidak boleh lebih besar dari 8, nanti tariknya melewati 8 kN. Nah, Anda cek aja masing-masing batang ini, nanti dari semua ini akan kita dapatkan P-nya. Atau mungkin saya buat ilustrasinya sedikit untuk batang DE dan DC aja ya. Karena untuk ini kita tidak perlu ngitung reaksi. Ini jaraknya 4 meter. Ini sudutnya 60 derajat ya. 60 derajat, sehingga kalau kita tinjau keseimbangan titik D,
Kalau kita tinjau keseimbangan titik D, akan ada gaya P, ini titik D-nya. Ada gaya P ke bawah, ada gaya batang CD, ini NCD, dan ada gaya batang DE. Ya. NDE dengan sudut ini 60 derajat diketahui. Oke. Nah, kalau sistemnya seperti ini, kita bisa gunakan keseimbangan dalam arah vertikal untuk mendapatkan NCD, ya. Sigma FY sama dengan 0. Kita akan dapatkan NCD sin 60 derajat dikurangi P sama dengan 0. Lalu kita dapatkan NCD-nya adalah sin 60 itu berapa? Setengah akar 3 ya. Akar 3/2. Ini pindah sana, jadi berapa? 2 per akar 3 P gitu ya. Mudah-mudahan nggak salah saya. Ini akar 3/2, ini pindah ke sana P kali ya. 2 per akar 3 P. Ya. Artinya gaya batang CD ini tarik ya. Jelas tarik karena tandanya positif ya. P-nya sudah diberikan arahnya ke sini. Jadi P tidak mungkin negatif nilainya ya. P pasti positif karena kalau P jadi negatif arahnya jadi dibalik. Ini karena sudah diberikan di soal P harus positif. Nah, kalau begini, kalau kita sesuaikan dengan ketentuan ini, yang kita pakai yang ini saja. Ya. Cukup. Ya. Jadi untuk batang CD ini 2 per akar 3P-nya harus lebih kecil atau sama dengan 8. Jadi P-nya harus lebih kecil atau sama dengan 8 akar 3/2. Ya. Ini baru satu ya. Baru satu ketentuan yang harus diikuti mengikuti gaya batang CD. Nanti dari gaya batang yang lain akan ada hal yang sama. Misalnya di sini NDE ya. Kita gunakan sigma Fx sama dengan 0. Kalau gaya dalam arah X sama dengan 0, maka NCD cos 60 derajat tambah NDE sama dengan 0. Kita dapatkan NDE-nya minus cos 60 itu setengah ya. Jadi NDE-nya min setengah NCD. Ya. Oke, NCD-nya tadi kita sudah dapatkan 2 per akar 3P. Ini jadinya setengahnya ini jadi minus P per akar 3. Ya. Kalau kita masukkan nilai ini ke sini, kita dapatkan NDE-nya minus per P per akar 3, artinya tekan. Ya. Nah, kalau tekan begini, matematiknya mungkin agak tricky sedikit karena ada tanda negatif. Kalau kita pakai ketentuan ini, bahwa gaya tekannya cuma boleh maksimum 6 kN, Anda bisa gunakan yang ini, tapi tanda negatifnya harus di-drop. Ya. Jadi kalau kita gunakan ketentuan yang ini, Anda bisa tuliskan NDE itu, bukan NDE, ini, P per akar 3-nya harus lebih kecil atau sama dengan 6 kN. Ya. Kenapa 6? Karena dia tekan. Nah, kalau sudah kita sebutkan tekan, tanda kecilnya ya begini jadinya. Karena kalau Anda taruh ini minus, jadi aneh jadinya nanti. Nanti ketemunya P lebih besar dari suatu nilai ya. Artinya P boleh berapa saja nanti ke atasnya ya. Kan kalau dibalik begini nanti dapatnya P lebih besar atau sama dengan minus berapa tuh? Ya kan kali minus semua kan ya. P kecil dari minus 6 artinya P lebih besar dari 6 per akar 3, 6 akar 3 gitu ya. Jadi ini di drop, Anda tuliskan lebih kecil, atau kalau tidak Anda pakai yang ini, minusnya tetap dipakai gitu ya. Jadi mungkin lebih nyaman dihilangkan saja ini karena kita sudah tahu tekan batasnya 6. Jadi dari sini kita dapatkan P-nya lebih kecil atau sama dengan 6 akar 3 ya. Ada satu lagi ketentuannya. Anda teruskan ke batang-batang berikutnya dan terapkan ketentuan ini. Anda akan memperoleh sejumlah pertidaksamaan ini dalam P. Nah, ya. Dan dari semua itu Anda harus pilih yang mana. Misalnya kalau dari 2 ini saja yang dipilih yang mana? Yang
Ini 8/2 itu 4 ya. Langsung aja ya. Ini jadi 4/3. Satu bilang P-nya harus lebih kecil dari 4/3. Satu lagi bilang P-nya harus lebih kecil dari 6/3. Yang diambil yang mana? Yang mana? Masih pagi ini, masih ingat mestinya ya. Kalau ada dua kriteria ini. P-nya kurang dari 4/3, satunya lagi kurang dari 6/3, yang dipakai yang mana? Ada yang 4/3. 4/3. Kenapa? Karena yang mencakup yang lebih kecil dari 6/3 juga. Iya, kalau ini terpenuhi, kalau P-nya memenuhi P4/3 ini, maka yang ini pasti terpenuhi. Tapi kalau ini yang kita ambil, belum tentu memenuhi yang itu. Ya. Jadi kalau kriterianya seperti ini, kita harus ambil batasnya yang lebih kecil. Nih. Kan dia kan P-nya harus lebih rendah dari satu nilai, jadi batasnya diambil yang lebih kecil. Nah kalau nanti dari semua batang ini Anda dapatkan pertidaksamaan seperti ini, tinggal dan P-nya lebih kecil dari semua dari nilai-nilai yang Anda peroleh, maka batasnya harusnya diambil yang terkecil di antara semua batang-batang itu. Ya. Jadi dari situ kita dapatkan nanti P, yang ditanya P maksimum ya. Jadi kalau nanti kita dapatkan P kecil, misalnya ini yang paling kecil, maka P max-nya adalah, karena ini boleh sama kan, jadi 4/3 ya, begitu. Kalau ada yang lain yang batasannya lebih kecil dari ini, ya pakai yang itu ya. Jadi dari sini kita dapat simpulkan P maksimumnya cuma boleh 4/3 ya, karena dia boleh sama. Nah, itu yang nomor 4 ya, yang agak sedikit melakukan analisis setelah tetap menghitung gaya batang, tapi setelah itu Anda harus melakukan sedikit analisis untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Yang 5, 6, dan 7 itu metode irisan, dan harusnya sih cukup jelas ini ya. Anda tinggal buat potongan, ya ada yang potongan vertikal, ada yang agak miring begitu, buat potongan melalui batang-batang yang diminta, lalu terapkan persamaan keseimbangan. Rasanya ini straightforward ya. Mungkin yang di nomor 7 ini Anda perlu beberapa kali, yang 7 aja ya. Yang 7 saja yang saya bahas sedikit ya. Kalau yang nomor 5 dan 6 satu kali potongan kita bisa dapatkan semua. Kalau yang 7 mungkin harus 2 kali. Ya, 2 kali ya. Karena setiap kali memotong kita cuma boleh 3 ya. Yang 7 itu begini. Yang diminta adalah gaya batang yang ini. Ada bedanya di layar ya. Ini saya buat beda warna sebenarnya, tapi di layar kelihatannya putih semua. Ya oke lah, saya ini ditandai dengan silang ya. Yang ini satu, kemudian yang miring ini juga satu, dan yang miring ini satu, gitu ya. Begitu. Jadi ada 3 batang yang diminta. Kalau Anda buat potongan langsung seperti ini, maka ada 1, 2, 3, 4 batang yang terpotong. Anda nggak akan menemukan gaya batangnya ya. Lagi pula tidak ada yang khusus, misalnya semua yang lain ketemu di satu titik misalnya ya. Jadi ini harus ada, Anda harus buat potongan yang lain dulu, misalnya begini gitu ya. Ke atas ya. Kalau motong ke atas ini yang terpotong ada 1, 2, 3. Artinya nanti Anda bisa menemukan gaya batang yang paling kiri ini ya. Nah, setelah itu baru buat potongan yang ini, karena kalau ini sudah diketahui, 3 yang lainnya bisa kita selesaikan ya. Jadi nggak bisa langsung dari 1 kali potongan. Ya itu saja sedikit prosesnya ya. Jadi
Bisa saja kita tidak mendapatkan jawaban dari satu kali irisan atau potongan, ya tinggal jalankan lagi aja terus gitu ya. Coba lagi irisan yang lain, kalau satu sudah dapat, balik lagi ke yang tadi, mungkin bisa. 8 itu ke statistik tentuan, Anda coba, Anda tinggal memasukkan ke formula yang itu ya. Jumlah member ditambah jumlah reaksi dikurangi dengan 2 join. Hasilnya berapa begitu ya. Kalau 0 itu artinya strukturnya statis tertentu, kalau lebih besar artinya tak tentu, dan ditanya ke derajat ya, jadi angkanya berapa, itu adalah total ya, derajat ke statis tak tentuan total. Kalau apakah eksternal atau internal, Anda cek dengan reaksinya, apakah reaksinya bisa dicari atau tidak ya. Kalau tidak bisa dicari, kurang berapa atau lebih berapa gitu. Jadi ini mestinya no problem lah ya, tinggal mengecek begitu saja ya. Tidak perlu menghitung. Yang terakhir, tension only members, ada banyak batang yang bersilangan yang masuk kategori tension only members, tapi yang di sekitar batang yang ditanyakan cuma satu set maksudnya. Jadi Anda tinggal tinjau yang itu saja. Jadi secara global strukturnya struktur crane begini. Yang lain mungkin tidak perlu saya gambarkan detail. Yang diminta gaya batang DF dan EF, jadi yang ini bagian miring atau inilah saya tandai X di situ, dan EF-nya yang horizontal. Yang ini demikian ya. Jadi kalau terkait dengan dua batang ini, maka kita bisa buat potongan entah ke sini begitu ya, atau ke sana. Ya. Tapi Anda hilangkan dulu salah satu ya, karena kalau tidak dihilangkan kebanyakan batangnya nanti. Ya. Ini kan kalau kita buat potongan yang ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, tapi kalau ini dihilangkan dulu, ada 3, Anda bisa hitung, nanti cek yang miring yang satunya tarik atau bukan ya. Kalau yang miring yang satunya tarik, oke, Anda bisa jalan terus, dapatkan gaya batang ini berdua ya. Atau sebaliknya, yang dihilangkan yang ini ada, berarti mulainya dari sebelah sini dulu ya. Karena kalau ini hilang, ini ada 1, 2, 3 batang yang terpotong, bisa diselesaikan mestinya. Cuma kalau potongannya begini, kalau begini Anda lihat kiri tidak perlu menghitung reaksi ya. Kalau ini lihat kanan ataupun kiri Anda perlu menghitung reaksi, tapi reaksi mestinya bisa dihitung ya. Di sini. Begitu.